Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Yang saya hormati segenap pimpinan cabang Muhammadiyah Padangan dan seluruh jajarannya, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, segenap jamaah ketarjian PCM Padangan yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah pada sore hari ini, meskipun cuacanya lagi hujan, kita masih bisa tetap istiqomah dalam upaya kita tafaqquh fiddin, mendalami agama dan juga mentradisikan kajian ketarjian di lingkungan warga Muhammadiyah. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada Nabiullah Muhammad SAW, keluarganya, sahabatnya, dan seluruh orang yang mengikuti sunnahnya sampai hari kiamat. Bapak dan ibu sekalian yang dimuliakan Allah, sebelumnya karena kita masih di bulan Syawal, oleh sebab itu saya ucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Mudah-mudahan ibadah puasa yang sudah kita lakukan selama 1 bulan penuh di bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan tercatat sebagai amalan makbulan indallah, amalan yang diterima di sisi Allah. Dan juga mudah-mudahan kita diberikan usia yang panjang sehingga kita bisa menjumpai Ramadan tahun depan 1447 Hijriah. Bapak dan ibu sekalian yang dimuliakan Allah, untuk kajian kita pada sore hari ini kita akan bicara tentang putusan dan fatwa tarjih seputar bulan Syawal. Secara khusus ada puasa yang disebut dengan puasa apa? Syawal. Kita akan mengkaji tentang hukum dan permasalahannya. Ya, banyak sekali permasalahan yang muncul dalam kaitannya dengan puasa Syawal. Misalnya kalau orang puasa Syawal itu apakah harus berurutan atau boleh terpisah-pisah? Dilakukan harus berurutan atau juga boleh apa? Terpisah-pisah. Terus mana yang lebih afdol antara berurutan dengan terpisah-pisah? Kemudian juga kalau orang itu punya hutang puasa, kan wajib apa? Bayar puasa atau membayar hutang puasa atau qadha. Ketika kita mau Syawalan, qadha dulu atau puasa Syawal dulu. Nah, itu contoh beberapa permasalahan yang berkaitan dengan apa? Puasa Syawal. Termasuk nanti bolehkah kita qadha puasa Ramadan plus niatnya puasa Syawal? Boleh atau enggak itu? Satu ibadah dengan niat yang double itu. Atau misalnya nanti cari hari Senin dan Kamis, itu bisa 3 Pak itu. Kemudian ditambah lagi ayyamul bid gitu. Itu bisa 4 ibadah 4 niat dengan melakukan satu apa? Ibadah. Itu bisa atau enggak itu? Nah, itu beberapa contoh apa permasalahan yang berkaitan dengan puasa Syawal. Bapak dan ibu sekalian yang dimuliakan Allah, kita coba awali dulu. Apa pentingnya puasa Syawal? Di dalam kitab yang ditulis oleh Al-Habib Abdullah ibn Alwi Al-Haddad, ini ulama dari Yaman,
mengarang kitab namanya An-Nasaih Ad-Diniyah, nasihat-nasihat apa? Agama. Kitab ini cukup terkenal di pesantren tradisional, tapi di kalangan Muhammadiyah tidak begitu terkenal. Nama kitabnya An-Nasaih Ad-Diniyah. Di sana dijelaskan beberapa hikmah puasa Syawal. Puasa Syawal itu yang pertama dikatakan taudhi'an li Ramadan, sebagai bentuk perpisahan ketika kita meninggalkan bulan apa? Ramadan. Di bulan Ramadan kita melakukan ibadah yang paling mulia dilakukan di bulan Ramadan, yaitu ibadah apa? Puasa. Ya, bulan Ramadan itu identik dengan ibadah apa? Puasa. Ya, meskipun ada tarawih, kemudian memperbanyak sedekah dan seterusnya, tapi ibadah yang paling penting yaitu apa? Puasa itu sendiri. Ketika Ramadan berakhir, maka ibadah yang kita gunakan untuk menyambut kepergiannya atau sebagai bentuk wadaan perpisahan juga dengan melakukan apa? Puasa. Puasa itu yang disebut dengan puasa apa? Syawal. Dari sekian puasa sunnah, Bapak dan Ibu saya dimuliakan Allah, yang paling lumayan jumlahnya itu puasa apa? Puasa Syawal. Arafah hanya sehari, tanggal 9 apa? Dzulhijjah. Asyura tanggal 10 Muharram. Tasu'a tanggal 9 Muharram. Tapi kalau kita bicara tentang puasa Syawal, itu jumlahnya lumayan. 6 apa? 6 hari. Kenapa kok puasa Syawal itu jumlahnya lumayan dibanding dengan puasa-puasa sunnah yang lainnya, Pak? Itu kenapa kira-kira? Ya karena pada intinya kita sudah terlatih melakukan puasa di bulan Ramadan, yang jumlah harinya bisa 29, bisa 30. Sehingga kalau kita puasa Syawal sebagai puasa wadaan bulan Ramadan atau perpisahan bulan Ramadan, kalau jumlahnya itu 5 hari, 6 hari, mohon maaf, 6 hari, maka kita tidak kaget, sudah apa? Terbiasa. Itu yang pertama. Yang kedua, di kitab An-Nasaih Ad-Diniyah dikatakan hikmah puasa Syawal itu jabrun lil khalal. Nah ini penting, Pak. Jadi jabrun lil khalal, menutupi kekurangan-kekurangan kita ketika apa? Melakukan puasa apa? Ramadan. Siapa di antara kita yang mengaku, yang berani mengaku, Pak, kalau saya puasa Ramadan saya itu sempurna, berkualitas 100%. Ada, Pak, yang berani ngaku? Kalau hanya saum, puasa dengan menahan 2 syahwat, syahwatul batni, syahwat perut, yaitu makan dan minum, syahwatul farji, syahwat menahan nafsu seksual, tidak melakukan hubungan suami istri. Saya kira kita semuanya melakukan. Kalau dilakukan batal, Pak, puasa kita. Tapi puasa apakah maknanya hanya menahan 2 nafsu? Tidak. Menahan semua hal yang negatif. Paling enggak kita saumul jawari, mempuasakan anggota tubuh kita, jangan sampai melakukan kemaksiatan. Bentuk kemaksiatan yang kecil, Pak, yang sederhana tapi sering kita lakukan, itu apa? Ghibah, yaitu gosip atau ngerasani tetangga, teman, dan seterusnya. Kita pasti sadar kalau orang puasa nggak boleh rasan-rasan. Boleh atau enggak, Pak? Enggak boleh. Tapi ketika kita puasa, kira-kira rasan-rasannya masih jalan atau enggak, Pak? Masih. Sehingga puasa kita itu tidak mungkin bisa 100%.
Oleh sebab itu puasa Syawal itu menutupi kekurangan apa? Puasa Ramadan yang kita apa? Lakukan. Sehingga ada kaidahnya itu penting. Kaidahnya bagaimana? An-nawafilu jawabirul faraidi. An-nawafilu jawabirul faraidi. Ibadah-ibadah yang sunnah itu menutupi atau menambal ibadah-ibadah yang wajib. Puasa Ramadan wajib, maka puasa Syawal menyempurnakan kekurangan puasa apa? Puasa wajib atau puasa Ramadan. Contoh yang lain, Pak. Kenapa kok dalam sholat itu ada sholat sunnah? Kalau sholat sunnah yang mengikuti sholat wajib itu disebut sholat sunnah apa? Rawatib atau rawatibah, jamaknya apa? Rawatib. Ada qobliyah, ada apa? Ba'diyah. Hikmahnya apa? Kalau kita sholat wajib itu kenapa harus diiringi dengan sholat sunnah? Kalau qobliyah, sholat sunnah yang kita lakukan sebelum sholat wajib, ketika kita lakukan itu bisa menjadikan sholat wajib kita betul-betul apa? Khusyuk. Kalau kita sholat wajib langsung tanpa qobliyah, Allahu Akbar. Ini sholat wajib ya. Kira-kira pikiran kita langsung bisa fokus atau enggak, Pak, Bu? Bisa konsentrasi atau masih memikirkan problem yang kita alami sebelum sholat? Ya, problem keluarga, problem pekerjaan, problem hutang juga, Pak. Jangan punya hutang ditagih itu. Habis itu sholat wajib, Allahu Akbar. Kira-kira jatuh tempo lah ya, hutangnya jatuh tempo. Apalagi yang punya yang menghutangi ngirim debt apa Pak? Kolektor. Contoh saja ini candaan ya. Dengan sholat wajib Allahu Akbar itu pasti nggak bisa apa? Nggak bisa konsentrasi. Oleh sebab itu butuh qobliyah. Sehingga kita sholat sunnah dulu ini sebagai bentuk pemanasan. Nanti kalau sholat wajib itu sudah bisa fokus, bisa khusyuk, bisa konsentrasi. Itu hikmahnya ada sholat qobliyah. Kalau sholat ba'diyah itu menutupi kekurangan kita ketika kita melakukan sholat apa? Wajib. Misalnya dalam sholat wajib kita meninggalkan yang sunnah, sesuatu yang sunnah, itu disempurnakan dengan apa? Ba'diyah. Tidak khusyuk, disempurnakan dengan apa? Ba'diyah. Sehingga ibadah itu, ibadah wajib itu ada ibadah sunnah yang mengiringinya. Sehingga tadi kaidahnya apa? An-nawafilu jawabirul faraidi. Ibadah-ibadah yang sunnah itu menutupi kekurangan ibadah-ibadah apa? Yang wajib. Puasa Syawal itu seakan-akan, Pak, itu apa? Ba'diyahnya puasa apa? Ramadan. Jadi kalau kita samakan dengan sholat, puasa Syawal itu kayaknya seperti apa? Ba'diyahnya Ramadan. Fungsinya apa? Menutupi kekurangan puasa Ramadan kita yang tidak apa, yang belum apa? Sempurna. Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah. Kita sekarang bahas tentang hukum puasa Syawal. Hukum puasa Syawal itu apa, Pak? Bu? Sunnah, wajib, makruh, haram atau mubah? Hukum fikih kan itu, kalau di tengah-tengah itu mubah. Kalau ke kanan bisa wajib, bisa sunnah. Kalau ke kiri bisa haram, bisa makruh. Wajib lawannya haram, sunnah lawannya makruh. Kalau mubah itu di tengah-tengah. Nah sekarang puasa Syawal itu secara umum yang kita pahami itu termasuk ibadah puasa yang hukumnya apa? Sunnah.
sunnah. Tetapi kalau kita baca, Pak, ada kitab namanya Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid, ditulis oleh Al-Imam Ibnu Rushd. Al-Imam Ibnu Rushd ini ulama bermadzhab Maliki yang berasal dari Andalusia. Andalusia itu mana? Andalus itu Spanyol. Jadi Islam dulu itu sampai ke barat, yaitu di Andalusia atau Spanyol. Dan kejayaan Islam di barat itu bisa bertahan sampai 8 abad atau 800 tahun. Di sana lahir ulama-ulama yang luar biasa, tidak hanya ahli dalam ilmu agama tapi juga ahli ilmu umum. Al-Imam Ibnu Rushd itu dia tidak hanya ahli fikih tapi juga ahli kedokteran. Bahkan beliau ini menguasai karya-karya filsafat Pak? Aristotle. Kitab beliau yang paling terkenal dalam fikih itu namanya apa? Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid. Isinya itu tidak hanya madzhab Maliki saja, tapi madzhab 4. Jadi menyebutkan pendapat madzhab Hanafi, madzhab Maliki, madzhabnya sendiri, madzhab Syafi'i dan madzhab apa? Hambali. Jadi kitab perbandingan madzhab. Di sana dikatakan wa amma sittu min Syawalin, adapun 6 hari daripada bulan Syawal. Maksudnya puasa 6 hari daripada bulan apa? Syawal. Fa innahu thabata anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya puasa tersebut terdapat di dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man shoma ramadhana, barang siapa yang berpuasa apa? Ramadan. Tsumma atba'ahu sitan min Syawal, kemudian ia mengikutinya dengan 6 hari daripada bulan Syawal. Karena kasiyami dahri, orang itu seakan-akan puasa 1 tahun. Gimana cara menghitungnya, Pak, Bu? Ramadan itu 30 hari. Syawal itu 6 hari. Kita pakai kaidah yang sudah ditentukan oleh Allah, man jaa bil hasanati falahu asyru amthalia. Siapa yang melakukan kebaikan, Allah akan melipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Sehingga Ramadan 30 hari, 30 kali 10 berapa? 300. 300 hari itu sama dengan berapa bulan itu? 10 bulan. Puasa Syawal itu 6 hari, 6 kali 10, 60. 60 hari itu sama dengan 2 bulan. Berarti 10 bulan tambah 2 bulan sama dengan 12 bulan, genap 1 tahun. Atau 30 hari tambah 60 hari, 36 hari sama dengan 1 tahun. Itu pahala puasa apa? Syawal. Hadis ini cukup terkenal, Pak, Bu. Jenengan sudah pernah dengar kan hadis ini? Sering disampaikan oleh mubaligh, oleh ustadz, oleh kiai, oleh dai dan seterusnya. Berarti kita simpulkan dari hadis ini, hukum puasa Syawal hukumnya apa? Sunnah. Hukumnya apa? Sunnah. Sunnah itu apa? Sesuatu yang kalau dikerjakan dapat apa? Pahala. Kalau ditinggalkan tidak berdosa. Kenapa, Pak? Rugi. Ya betul rugi, tapi kan tidak berdosa, tidak dicatat dia sebagai pelaku kemaksiatan. Itu makna apa? Sunnah. Illa anna malikan kariha dzalik. Coba jenengan perhatikan apa yang disampaikan oleh Al-Imam Ibnu Rushd. Illa, kecuali anna malikan, sesungguhnya Imam Malik kariha dzalika, memakruhkan puasa Syawal. Berarti Imam Malik apa, Pak? Memakruhkan puasa apa? Syawal. Sekarang yang disebut makruh itu apa? Sesuatu kalau ditinggalkan dapat apa, Pak? Pahala. Kalau dilakukan tidak apa? Tidak apa?
tidak berdosa. Berarti kalau orang meninggalkan puasa Syawal dapat apa? Enggak, dapat apa? Dapat apa? Enggak, kalau dihukumi makruh, dapat apa? Dapat pahala. Kalau dilakukan tidak berdosa. Berarti enak di puasa Syawal mbek gak? Enak mana, Pak? Enggak, ini loh menurut Imam Malik ini loh. Enak tidak dilakukan, berarti kalau jenengan nggak puasa Syawal dapat pahala. Kalau dilakukan tidak dapat apa? Mau tadi kan sunnah lawannya apa? Makruh. Jenengan hukumi puasa Syawal sunnah, tapi menurut Imam Malik makruh. Kalau sunnah lebih baik dilakukan. Kalau makruh lebih baik apa? Ditinggalkan. Paham atau enggak? Menurut siapa? Imam Malik. Ini pendapatnya siapa, Pak? Imam Malik. Jenengan terima pendapat seperti ini? Terima atau enggak, Pak? Sing males puasa Syawal, Pak. Ini biasanya dibuat dalil. Oh, saya dalam konteks puasa Syawal itu Maliki. Ngikuti apa? Imam Malik. Berarti kalau ditinggal dapat apa? Enggak, ini guyon saja, Pak, guyon saja. Oke. Kenapa kok Imam Malik menyimpulkan puasa Syawal itu hukumnya apa? Makruh. Imam Malik itu menulis kitab kumpulan hadis-hadis hukum. Kitab hadis hukum pertama kali dalam sejarah Islam. Sebelum lahir apa? Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Sudah ada kitab kumpulan hadis-hadis hukum yang dihimpun oleh Imam Malik. Namanya apa? Kitabul Muwatta. Kitabul apa? Muwatta. Kitab ini kata Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu kan muridnya Imam apa? Malik. Innahu asahhu kitabin ba'dal Qur'an. Kitab Muwatta itu kitab yang paling otoritatif setelah apa? Al-Qur'an. Karena ketika itu belum muncul Sahih Bukhari, belum muncul apa? Sahih Muslim. Kan Imam Malik punya murid Imam Syafi'i. Imam Syafi'i punya murid Imam Ahmad. Imam Ahmad punya murid salah satunya Imam Bukhari. Terus Imam Bukhari punya murid Imam Muslim. Berarti belum ada Sahih Bukhari, Sahih Muslim belum ada. Di zaman Imam Syafi'i belum ada, sehingga Imam Syafi'i tidak pernah tahu Sahih Bukhari, tidak pernah tahu apa Sahih Muslim. Imam Syafi'i sebelum belajar kitab Muwatta kepada Imam Malik itu beliau hafalin dulu, Pak. Jadi dihafalin dulu, nanti kalau sudah hafal baru digurukan. Ketika itu Imam Syafi'i usianya 12 tahun. Berarti 12 tahun itu sudah hafal apa? Kitab Muwatta. Sudah hafal kitab apa? Muwatta. Kalau kita usia kita berapa, Pak? Jenengan sudah hafal kitab apa saja? Tapi Imam Syafi'i 12 tahun hafal kitab apa? Muwatta. Di kitab Al-Muwatta di sana dikatakan perawi kitab Muwatta itu Imam Yahya, Pak. Imam Yahya ibn Laits. Dia mengatakan wa sami'tu Malikan yaqulu fi siyami sittati ayyamin ba'dal fitri min Ramadan. Saya mendengar Imam Malik berkata dalam puasa 6 hari setelah Ramadan. Innahu lam yara ahadan min ahlil ilmi wal fiqhi yasumuha. Imam Malik tidak pernah melihat seorang pun dari ahli ilmu dan ahli fikih yang pernah puasa apa? Syawal. Berarti orang alim di zamannya Imam Malik enggak ada yang puasa apa, Pak? Syawal. Walam yablughni dzalika an ahadin minas salaf. Dan Imam Malik mengatakan enggak ada hadis yang sampai kepada Imam Malik yang ngasih tahu ada puasa apa? Syawal. Wa inna ahlal ilmi yakrahuna dzalik. Bahkan orang yang ahlul ilmi itu memakruhkan puasa apa? Syawal. Wa yakhafuna bid'atahu. Bahkan mereka khawatir adanya bid'ah puasa apa? Syawal. Bahaya atau enggak ini, Bu? Pernyataan ini, Pak. Bahaya kalau kita enggak tahu maksud Imam
Malik. Kalau kita salah tafsir ya nanti repot Pak. Kita kan belum selesai. Wa ayyul hiqa bi Ramadan ma laysa minhu. Imam Malik khawatir puasa Syawal itu dianggap bagian dari puasa Ramadan sehingga puasa Syawal itu hukumnya sunnah berubah menjadi wajib. Boleh atau enggak itu? Siapa yang memungkinkan memunculkan anggapan itu? Ahlul jahalah wal jafa. Orang yang awam, orang yang bodoh. Lau ra'au fi dzalika rukhsatan inda ahlil ilmi wa ra'awhum ya'maluna dzalika. Meskipun para ahli ilmu memberikan rukhsah keringanan bagi orang yang berilmu untuk melakukan puasa apa? Syawal. Dan ahlul ilmi juga melakukan puasa Syawal. Artinya apa? Dalam pandangan Imam Malik puasa Syawal itu dilihat kalau ahlul ilmi orangnya berilmu melakukan puasa Syawal itu boleh-boleh saja. Tapi kalau ahlul jahalah, orang yang bodoh, enggak tahu agama, lebih baik meninggalkan puasa apa? Syawal. Kenapa? Karena Imam Malik takut kalau puasa Syawal ini dilakukan oleh orang awam akan dipahami sebagai puasa yang wajib. Bisa dipahami? Bisa ya? Sehingga jenengan memposisikan diri, jenengan termasuk ahlul ilmi atau ahlul jahalah itu. Kalau pandai berarti puasa Syawal enggak apa-apa, tapi kalau bodoh lebih baik enggak puasa apa? Syawal. Guyonannya gitu, Pak. Oleh sebab itu ulama-ulama Malikiyah, Pak. Ulama-ulama siapa? Malikiyah, pengikut Imam Malik berusaha untuk memberikan analisa terhadap apa yang dinyatakan oleh Imam Malik dalam kitab apa? Al-Muwatta. Al-Imam Ibnu Rushd di sini beliau memberikan 3 analisa. Ini jenengan dengerin ya, biar enggak salah paham. Salah satu analisa Al-Imam Ibnu Rushd, imma makhafatan ayyul hiqan nasu bi Ramadan ma laysa fi Ramadan. Imam Malik memakruhkan puasa Syawal itu kemungkinan pertama, Imam Malik takut kalau orang awam menjadikan puasa Syawal itu bagian daripada puasa apa? Ramadan. Yang sunnah dibilang apa? Wajib. Enggak boleh itu. Itu kekhawatiran Imam Malik yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Rushd. Yang kedua, wa imma li annahu la'allahu lam yablughul haditsu. Barangkali Imam Malik belum sampai kepada beliau hadis yang menceritakan puasa apa? Syawal. Tapi mungkin atau enggak, Pak? Imam Malik misalnya enggak tahu hadis tentang puasa Syawal. Jenengan tahu hadis puasa tentang puasa Syawal? Tahu atau enggak? Pernah dengar atau enggak? Oh tadi pernah sudah dengar siapa yang puasa Ramadan terus 6 hari puasa Syawal kayak apa? Puasa setahun. Jenengan saja tahu gitu. Jenengan sama Imam Malik pandai mana? Iya, enggak seimbang, Pak. Jauh sekali itu. Bainas sama'i was sumur gitu. Antara langit dan sumur. Bukan bainas sama'i wal ar. Tapi bawahnya bumi ada sumur. Oh gitu. Bainas sama'i wa jurang. Tapi Al-Imam Ibnu Abil Bar, beliau juga mazhabnya Maliki. Dia enggak terima kalau Imam Malik itu dianggap tidak pernah tahu hadis tentang puasa apa? Syawal. Imam Malik itu kan Imam Daril Hijrah. Imamnya kota hijrah. Kota hijrah mana? Madinah Munawwarah. Apa keistimewaan kota Madinah? Banyak, diantaranya Mahbatul Wahyi, tempat turunnya wahyu. Berarti turunnya wahyu itu direkam oleh kota Madinah. Masa tradisi atau kesunahan puasa Syawal kok hilang? Kan enggak mungkin, Pak itu. Enggak mungkin informasi ini hilang di kota Madinah. Oleh sebab itu Imam Malik tidak mungkin tidak tahu hadis tentang puasa apa?
Syawal. Aulam yasiha indahu, atau barangkali ada kemungkinan hadis tentang puasa Syawal itu tidak sahih menurut Imam Malik. Kalau tidak sahih berarti tidak perlu untuk dijadikan dasar untuk mengerjakan puasa apa? Syawal. Wa huwal adharu, pendapat ini yang paling kuat atau paling mungkin dari 3 analisa tadi. Ini pendapatnya siapa? Al-Imam Ibnu Rushd. Sekarang kita jawab, Pak. Kira-kira hadis tentang puasa Syawal itu sahih atau tidak? Sahih atau enggak, Pak? Ya kalau sahih, kenapa kok jenengan hukumi sahih? Kata Al-Imam Ibnu Rushd, barangkali Imam Malik mendoifkan hadis tentang puasa apa? Syawal. Kita lihat hadisnya. Hadis yang baru saja tadi jenengan dengar. Hadis man shoma ramadhana tsumma atba'ahu sitan min Syawal kana kasiyamid dahri, atau fadha kasiyamud dahri, atau faka'anna ma shoma ad-dahra, atau faka'anna ma shoma ad-dahra kullahu. Redaksinya banyak, Pak. Itu riwayat, itu hadis Abu Ayyub Al-Ansari. Jadi sahabat yang meriwayatkan namanya siapa? Abu Ayyub Al-Ansari. Perawinya siapa? Kalau jenengan cek di Bulughul Maram. Di Bulughul Maram. Ditulis oleh siapa, Pak? Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Yang kitabnya diterjemahkan oleh Mahaguru Persis, yaitu siapa, Pak? Ustadz Ahsan. Terjemahan itu cukup populer, Pak. Biasanya di Masjid Muhammadiyah rata-rata ada. Di sana di bab shaumi tatawwu, bab puasa sunnah, itu disebutkan hadis Abu Ayyub Al-Ansari. Tapi dikatakan rawahu Muslimun, riwayat Imam Muslim. Kalau jenengan dengar, ini riwayat siapa, Pak? Imam Muslim. Sahih atau enggak? Sahih atau enggak? Sahih. Jenengan, kita sebagai orang awam itu langsung bisa menyimpulkan kalau Muslim ya sahih. Terus kita coba kita cek di kitab yang lain, Pak. Di kitab Muntakol Akhbar, itu yang ditulis oleh Ibnu Taimiyah Al-Jaddu, kakeknya Ibnu Taimiyah. Kemudian kitab ini dikutip oleh HPT atau oleh Majelis Tarjih. Disebutkan di HPT jilid 3. Itu, Pak, di buku ini masjid ini. Perpustakaan masjid di situ saya tadi lihat ada HPT jilid 3. Nanti jenengan cek halaman 53. Ada putusan tentang shaum tatawwu. Hasil Munas Tarjih ke-26 di Padang. Padang itu mana, Pak? Sumatera Barat. Tahun 2003. Hadis yang disebutkan di sana. Tapi ini yang saya tampilkan ini dari kitab aslinya, Pak, Muntakol Akhbar ya. Rawahul Jamaah, hadis Abu Ayyub Al-Ansari tadi riwayat apa? Riwayat siapa? Jamaah. Kalau ada hadis diriwayatkan oleh jamaah, itu perawinya siapa? Pak, Bu. Jamaah itu kan sekelompok atau banyak orang. Siapa? Berarti banyak perawi. Siapa? Yang pertama, Pak, as-syekhon, 2 syekh dalam ilmu hadis atau dalam bidang hadis. Yang disebut as-syekhon, 2 syekh dalam bidang hadis, itu siapa, Pak? Siapa 2 syekh ini? Yaitu Syekh Kiwo, Syekh Tengen. Tas Syekh kono mbek Syekh kene. Iki Syekh betulan, Pak, bukan Syekh miliknya jenengan, itulah Syekh Kiwo sama Syekh Tengen. Syekhon ini maksudnya Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Kalau ada hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim redaksinya sama, itu disebut muttafaqun alaih. Atau secara umum pokoknya kalau ada hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari atau Imam Muslim, pasti apa? Pasti apa, Pak? Pasti sahihnya. Pasti apa? Sahihnya.
Berarti sudah ada 2 perawi hadis, Imam Bukhari dan Imam Muslim. Terus ashabus sunan, ulama-ulama hadis yang menulis kitab-kitab sunan. Siapa saja? Siapa Pak? Abu Dawud, terus Tirmidzi atau At-Tirmidzi? Dua-duanya boleh Pak. Jangan baca At-Tirmidzi boleh, dibaca At-Tirmidzi juga boleh. Terus Ibnu Majah, terus siapa Pak? An-Nasa'i. Itu ya. Makanya ada Sunan Tirmidzi, Sunan Abu Dawud, Sunan Ibnu Majah, terus Sunan Nasa'i. Berarti kan tadi 2 tambah 4 berapa? 6. Tambah Imam Ahmad. Imam Ahmad itu punya kitab hadis namanya Musnad. Namanya apa? Musnad. Musnad miliknya Imam Ahmad. Berarti kalau disebut rawahul jamaah itu perawinya ada tuh 7. Tapi di sana dikecualikan Pak. Illal Bukhari wan Nasa'i, kecuali Imam Bukhari dan Imam Nasa'i. Berarti hadis Abu Ayyub Al-Ansari tidak terdapat dalam Sahih Bukhari. Jenengan cek di Sahih Bukhari tentang puasa Syawal enggak ketemu Pak. Di Sunan Nasa'i juga tidak ada. Terus sahih atau enggak ini? Sahih atau enggak Pak? Jenengan jawabnya gimana? Iya, meskipun Bukhari enggak ada, masih ada Muslim. Berarti hadis Abu Ayyub Al-Ansari riwayat Imam Muslim. Sahih atau enggak? Sahih atau enggak Pak? Sahih, kok jenengan takut sekali. Sahih. Oleh sebab itu hadis Abu Ayyub Al-Ansari sahih. Kalau sahih berarti bisa digunakan dasar untuk menyimpulkan kalau puasa Syawal itu sunnah atau enggak? Sunnah. Meskipun Imam Malik punya pendapat lain. Berarti yang kita kuatkan yang mana Pak? Hukumnya apa? Sunnah. Kalau kita orang Muhammadiyah, referensi kita tarjih. Tarjih bilang apa? Sunnah atau makruh? Sunnah. Sekarang di masyarakat secara umum bermadzhab Syafi'i. Dalam pandangan madzhab Syafi'i, puasa Syawal hukumnya apa Pak? Jenengan kok yakin? Yakin secara umum ya sunnah ya. Saya bacakan di Fathul Mu'in. Fathul Mu'in itu kitabnya madzhab apa? Syafi'i yang sering dipakai dalam Bahsul Masail oleh tetangga kita NU itu. Di sana dikatakan wa yusannu muta'akkidan, dan disunahkan secara sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah itu apa? Sunnah yang mendekati wajib. Kalau ghairu muakkadah berarti Rasulullah kadang meninggalkan, kadang melakukan. Tapi kalau muakkadah Rasulullah tidak pernah apa? Meninggalkan. Tapi tidak sampai derajat wajib. Apa? Shaumu sittati ayyamin min Syawal. Puasa 6 hari daripada bulan Syawal. 5 fil khabari as-sahih, karena berdasarkan hadis yang sahih menurut madzhab apa? Syafi'i. Berarti kesimpulannya jumhur ulama madzhab Syafi'i, Hambali, kalau Hanafi itu ada 2 pendapat. Yang satu sunnah, yang satu makruh, kayak madzhab Maliki. Dalam madzhab Maliki, Imam Malik bilang makruh, tapi pengikutnya tetap mensunahkan Pak. Karena mereka berusaha untuk memahami yang dimaksud Imam Malik itu. Imam Malik khawatir kalau orang awam menganggap wajib. Berarti kesimpulannya yang kuat, ini jangan catat Pak, jangan sampai jangan nanti habis ngaji salah kesimpulan. Oh tadi saya ngaji puasa Syawal hukumnya makruh, berarti lebih baik ditinggalkan. Siapa yang bilang? Ustadz Lukman tadi. Ya repot nanti karena jenengan salah menyimpulkan, akhirnya apa? Tadi salah mendengarkan, akhirnya salah apa? Kesimpulan. Itu hanya pendapatnya Imam Malik.
Oleh sebab itu tidak dipertimbangkan. Kalau kita pakai tarjih bilang sunnah. Kalau mazhab Syafi'i pakai Fathul Mu'in, sunnah. Berarti kesimpulannya hukumnya apa? Sunnah. Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, kita sekarang bahas permasalahan-permasalahan dalam puasa Syawal. Yang pertama, apakah puasa Syawal itu harus dilakukan secara berurut-urutan atau boleh apa? Terpisah-pisah. Kalau berurutan, apakah harus dilakukan setelah Idul Fitri? Kalau jenengan pilih yang mana, Pak? Bu, berurut-urutan atau terpisah-pisah? Berurutan. Kalau berurut-urutan jenengan mulainya kapan? Enggak, maksudnya tanggal berapa? Bebas. Yang penting berurut-urutan, Pak. Oh, bebas yang penting Kenapa? Yang penting 2 bulan Syawal itu berarti bebas. Kalau bebas berarti tidak harus berurut-urutan. Yang punya pendapat harus berurut-urutan ada. Terus kalau berurut-urutan dimulai kapan? Apakah dimulai tanggal 2 Syawal? Ada yang bisa melakukan? Apa? Oh, lah ya. Ya, maksudnya ya kupatan tanggal 7 terus berarti idealnya urut. Ada yang bisa melakukan, Pak? Ada. Tanggal 2 sudah, Pak. Padahal tamunya jakeh, Pak. Berarti enggak jadi berurutan. Apalagi sekarang, Pak, itu susah. Sekarang reunian halal bihalal itu komunitasnya banyak, Pak. Forumnya banyak itu. Apa? Reuni SD, reuni SMP, reuni SMA, reuni TK, undangan nikah. Apa, Pak? Reuni playgroup juga ada reuni. Yang tua-tua ada posyandu, reuni posyandu, bingung kita. Ya coba kalau banyak reuni gitu, halal bihalal, jenengan sudah harus berurutan, dimulai tanggal 2 Syawal, bisa, Pak? Susah Pak, itu susah. Melok mosok jenengan reuni wis kadung urun ya, Pak. Tarik urun gede menisan, mosok gak melok mangan bungkus wae digoyu jenengan. Aku poso. Lah enggak, ini kan problem dunia modern, Pak. Kira-kira Rasulullah juga sahabat reunian enggak ada, Pak. Ya enggak ada. Kita coba sekarang, Pak, baca dalam pandangan mazhab Syafi'i. Dalam mazhab Syafi'i dulu. Di Fathul apa? Mu'in. Di Fathul apa? Mu'in. Oke. Oh, enggak disebutkan, Pak. Ini di matanya, berarti di syarahnya ini. Di sini dikatakan wattisaluha, dan menyambung puasa 6 hari bulan Syawal biyaumil id, dengan hari id, afdalu, lebih utama. Kalau afdalu berarti wajib disambung atau tidak, Pak? Tidak, hanya menunjukkan keutamaan. Berarti dalam mazhab Syafi'i boleh bersambung, boleh terpisah-pisah. Tapi yang paling bagus bersambung. Kapan memulainya? Tanggal 2 Syawal. Kenapa? Mubadaratan lil ibadah, karena menyegerakan melakukan ibadah. Berarti ibadah itu semakin disegerakan semakin apa? Semakin baik. Sehingga dianjurkan dimulai tanggal 2 Syawal. Kenapa enggak 1 Syawal? Ya 1 Syawal itu enggak boleh puasa, itu haram.
Harinya disebut Idul Fitri, Pak. Idul Fitri itu artinya apa? Kembali ke sucian atau kembali makan, Pak? Kembali makan, Pak, secara bahasa saya. Itu ada yaudu idan. Terus ada yaudu itu kembali atau berulang-ulang karena tiap tahun kan kembali. Tapi makna majazinya apa, Pak? Yaitu berpesta atau lebaran. Fitri itu makna literalnya apa, Pak? Fitri itu lawannya saum. Berarti apa? Makan, betul loh. Makanya Idul Fitri itu hari raya makan. Kalau jenengan maknani hari raya kesucian itu harus disebut Idul Fitrah itu. Iya, Pak, Idul Fitrah itu ya. Makanya itu zakatul fitri atau zakatul fitrah, Pak? Kalau Nabi nyebut itu zakatul fitri. Kenapa kok zakatul fitri? Karena zakat yang wajib dibayar setelah kita boleh berbuka. Setelah apa? Ramadan. Makanya zakatul fitri itu baru wajib ketika apa, Pak? Terbenamnya matahari di akhir bulan Ramadan. Tapi kenapa kok jenengan makna sebut Idul Fitrah? Jenengan cek, Pak, di hadis Nabi tidak ada yang menyebutkan zakatul fitrah, enggak ada. Tapi bukan berarti itu salah ya. Itu istilah fikih. Dalam Fathul Mu'in disebut zakatul fitrah. Kenapa? Karena dipahami zakatul fitri itu tidak hanya dimensi tu'matan lil masakin, Pak, dimensi sosial. Tapi apa? Tuhuratan lisa'imi minal lagwi warafath, sebagai bentuk purifikasi orang yang berpuasa, karena dalam berpuasa masih tidak bisa menahan omongan yang tidak ada apa, Pak? Manfaatnya. Sehingga boleh kita sebut zakatul fitri atau zakatul fitrah, tapi jangan harus bisa membedakan. Nek dinamakan zakatul fitri itu istilah hadis. Kalau Nabi nyebut ya zakatul fitri. Tapi kalau disebut zakatul fitrah itu istilah fikih. Cumanya kalau Idul Fitri maknanya itu hari raya makan. Tapi jenengan bawa tadi Idul Fitrah. Tapi bukan berarti salah. Ketika kita maknai misalnya hari raya apa, Pak? Kembali pada kesucian. Ya meskipun ada dua, kembali makan atau kembali kesucian, ya dua-duanya betul. Tapi yang istilahnya disebut apa? Idul Fitri. Oke ya. Berarti tanggal 1 Syawal tidak boleh puasa. Kalau puasa haram. Puasanya tidak diterima. Satu kerugian, Pak. Dua kerugian yang kedua, dia jelas rugi. Yang lainnya makan-makan, dia sendiri enggak makan, enggak situ makan opor ayam dan seterusnya. Itu mendapatkan kerugian dua-duanya, Pak. Dalam pandangan agama rugi, dalam pandangan apa, Pak? Keduniaan juga apa? Juga rugi. Nah, sehingga puasa Syawal itu baru boleh dimulai tanggal apa? 2. Berarti 2 Syawal puasa. 3, 4, 5, 6, 7. Kalau 7 berarti apa, Pak? Kalau sudah dapat 7, kalau hari ke-7 berarti Ramadannya selesai, Syawalannya apa? Selesai kan gitu. Karena kan dimulai tanggal 2 Syawal, ditutup dengan lebaran kedua kali, yaitu lebaran apa? Kupat, Raya Kupat, Pak. Itu sebenarnya itu islamisasi budaya Jawa di masa awal, Pak. Itu maksudnya semacam itu ya. Sehingga ada Raya Kupat. Kupat itu dari kata kafatan, kupatan, kafatan. Kafatan itu apa? Sempurna. Berarti kalau jenengan puasa Ramadan 6 hari dari bulan Syawal sudah kafatan, genap 1 tahun. Genap apa?
1 tahun pahalanya genap 1 tahun. Itu ya. Kupatan kafatan. Ana sing maknani gini juga Pak. Kupatan itu ngaturaken kelepatan. Berarti ada budaya saling memaafkan. Berarti dua penafsiran. Penafsiran yang ketiga, kupatan itu laku papat. Laku papat itu apa? Yang pertama lebaran. Lebaran itu artinya bubar. Apa Pak? Selesai. Kenapa? Karena kita sudah selesai puasa Ramadan, sudah juga puasa selesai apa? Ramadan itu lebaran yang pertama. Lebaran yang kedua plus Syawalan Pak. Berarti apa? Sekarang kita sudah selesai, itu lebaran. Makanya kalau sudah lebaran diisi apa? Makan. Itu ya, itu laku yang pertama. Laku yang kedua itu leburan. Ngelebur itu apa? Menghapus. Makanya man shoma ramadhana imanan wahtisaban apa Pak? Ghufira lahu ma taqaddama min dan yang ketiga itu laburan. Labur itu ngelabur. Dulu pakai apa? Pakai gamping, Pak. Gamping warnanya apa? Putih, menunjukkan simbol apa? Kesucian. Makanya tadi loh, hari Raya Idul Fitri itu ya kembali ke fitrah, kembali ke suci. Laburan. Terus yang keempat, laku yang keempat itu luberan. Luberan itu apa? Ngeluber. Ngeluber itu apa? Tumpah melimpah. Jenengan kalau punya rizki jangan dimakan sendiri. Apa Pak? Luberkan ke yang lain. Itu spirit berbagi. The spirit of giving. Spirit apa? Memberi. Itu nilai filosofi dari apa? Islam Jawa Pak, kupatan. Nah kupat itu bungkusnya apa Pak itu? Janur. Janur itu apa? Ja'anur. Ja'a teko nur itu cahaya. Berarti orang yang berpuasa harus membawa cahaya. Jangan sampai malah butek. Berposo apa Pak? Sawalan cek butek. Terus sayurnya apa? Sayur dulu santan Pak. Santan itu apa? Ngatur apa? Hah? Ini lho Pak, nyuwun pangampunten gitu. Itu cara memaknai Islam Jawa Pak. Saya juga enggak tahu Pak. Ini cocokologi atau gadoologi atau apa Pak? Tahu tak ada? Aduh. Ya terlepas dari itu Pak. Sebenarnya ada nilai-nilai apa? Filosofinya. Tapi ini Islam Jawa. Ya di zaman Nabi tidak ada. Ya, tapi kalau jenengan kupatan ya enggak apa-apa Pak. Tapi ya sekedar bikin kupat. Tidak boleh dimaknai dengan atau ritual apa? Tertentu. Ya sekedar makan kupat boleh atau enggak? Ya boleh. Kalau bikin kupat kenapa enggak boleh? Ya boleh gitu. Apakah harus waktu kupatan? Ya enggak. Sekarang bikin kupat juga boleh. Nah itu pandangan mazhab apa? Syafi'i. Dalam pandangan mazhab Syafi'i, puasa Syawal itu meskipun boleh dilakukan apa? Terpisah-pisah, tapi yang lebih baik apa? Berurutan diawali dengan setelah Idul Fitri tanggal 2 Syawal. Tapi yang menjadi problem Pak di masyarakat kupatannya masih jalan, Syawalannya semakin apa Pak? Semakin susah. Tadi kan kita sudah bahas, sekarang komunitas itu banyak. Nek jenengan tanggal 2 Syawal terus sudah mulai Pak. Berat itu. Saya juga enggak bisa Pak. Cik riayan. Kemarin itu kan hampir 1 minggu itu penuh. Bahkan minggu yang kedua itu juga masih apa? Masih penuh. Jadi gimana itu kalau apa?
puasanya harus berurutan. Yang mau nyoba berurutan tadi ternyata nggak bisa juga. Oleh sebab itu, di HPT jilid 3, di HPT jilid berapa? 3. Di Monas Padang dibahas dalam pandangan tarjih. Dalam pandangan apa? Tarjih. Puasa Syawal itu boleh dilakukan berurutan dan boleh dilakukan apa? Terpisah-pisah, dan yang perlu dicatat Pak, ini didengarin, tidak ada keutamaan antara keduanya. Itu pandangan apa? Majelis tarjih. Nanti jenengan cek di HPT jilid 3. Alasannya apa? Wali itlaqi lafdil hadis al-mutaqaddim min ghairi ta'yini ahadihima. Karena hadis-hadis yang bicara tentang puasa Syawal itu tidak menentukan apakah berurut-urutan atau terpisah-pisah. Kalau tidak ada penjelasannya secara eksplisit di dalam hadis-hadisnya, berarti yuk kita amalkan apa Pak? Boleh dua-duanya, boleh berurut-urutan, boleh terpisah-pisah, dan tidak ada keutamaan antara apa? Keduanya. Pendapat ini yang mempermudah Pak. Pasti jenengan sepakat juga. Sepakat atau enggak Pak? Sepakat, karena ada prinsip apa? Kemudahan. Tapi bukan sekedar mudah, tapi harus kuat secara apa? Dalil. Bapak dan Ibu sekalian dimuliakan Allah. Sekarang kita bahas. Kalau orang punya hutang puasa. Ini yang paling penting ibu-ibu, suka ditanyakan oleh ibu-ibu gitu. Punya hutang puasa apa? Ramadan. Di bulan Syawal dia ingin Syawalan, tapi permasalahannya masih punya hutang puasa Ramadan. Yang ia lakukan sebaiknya apa Pak? Qadha dulu atau Syawalan dulu? Hah? Wajib dulu ya? Lah makanya itu jenengan wajib dulu itu mewakili kaum pria. Kalau wanita yang masih usia produktif itu haidnya kan 6 atau 7 hari. Coba Syawalan 6 hari. Qadha apa Pak? Dia punya hutang 6 atau 7. Berarti kalau qadha dulu bisa 6 bisa 7. Tambah Syawal, kalau 6, 12, kalau 7 hari 13, berarti seorang ibu-ibu, seorang wanita harus puasa 12 atau 13 apa? Hari. Mes setengah bulan Pak. Hampir setengah bulan. Nanti di bulan Syawal dia kan haid lagi. Haid lagi kan? Berarti waktunya nanti terpotong lagi. Iya bicaranya Pak. Memungkinkan atau enggak? Berat Pak, berat. Ya meskipun ada yang bisa, tapi ya nanti diingatkan, nanti kita bahas itu. Terus, berarti kan memunculkan problem dong. Oleh sebab itu, qadha dulu atau Syawalan dulu Pak? Nek Syawalan dulu Pak, qadha itu hukumnya apa? Syawalan, sunnah, wajib dengan sunnah didahulukan mana Pak? Kira-kira kober atau enggak? Si dia mikir 30 hari kok wes nyaur bisa atau enggak kok mau Syawalan. Seandainya dia tetap punya hutang punya niat Syawalan dulu atau qadha dulu. Ini 30 ya berarti sama sekali enggak puasa Ramadan Pak itu. Ya sebelum ke situ Pak, kita bahas tadi loh.
Kalau jenengan katakan sawalan dulu, problemnya qadha wajib, sawalan sunnah, berarti yang wajib harus didahulukan daripada yang sunnah. Tapi Aisyah Pak, itu qadhanya di bulan apa Pak? Pernah kita bahas di sini. Di bulan apa? Sya'ban. Sya'ban itu 1 bulan sebelum Ramadan tahun depan. Itu Aisyah baru qadha. Jenengan berani menyimpulkan Aisyah itu enggak puasa Syawal? Kalau wanita sekarang enggak puasa Syawal termasuk kita Pak. Itu lumrah karena level kita tidak sebanding dengan Aisyah. Tapi masa Aisyah enggak puasa Syawal? Berani jenengan nyimpulkan kayak gitu? Ya enggak berani, berarti Aisyah Syawalan dulu baru qadha. Yang kedua, qadha dengan Syawalan itu waktunya longgar mana? Longgar qadha, karena qadha itu kan deadline-nya Ramadan depan. Kalau Syawalan 1 bulan, berarti kalau ada ibadah yang satu lebih longgar, yang satu lebih sempit Pak, dimenangkan yang mana? Syawal dulu. Nah kalau meninggal bagaimana itu? Jangan-jangan Syawalan ternyata di Muharram ditakdir oleh Allah meninggal gitu. Dosa atau enggak itu? Muncul problem Pak. Jadi sekarang kita problemnya enggak hanya puasa Pak. Sekarang orang yang meninggal jam 1, ini contoh Pak. Orang yang meninggal jam 1 siang, apakah dia pasti sudah sholat duhur Pak? Pasti atau enggak? Belum tanya. Kalau dia belum sempat sholat duhur, didosa atau enggak? Ya kan punya waktunya, kan ada punya waktu yang sendiri-sendiri itu Pak. Ya kalau di sisi itu memang ada perbedaan Pak. Tapi sisi waktunya loh. Waktu duhur itu kan ketika apa Pak? Diawali matahari zawal. Geser sedikit dari waktu istiwa atau sudah bergeser dari titik kulminasi sampai masuknya waktu asar. Nah, sekarang dia meninggal apa? Jam 1, berdosa atau enggak? Ya kayak tadi puasa, waktunya qadha dari Ramadan ini atau dari Syawal ke Syawal tanggal 2 Pak. Itu kan waktunya qadha toh. Sampai Ramadan tahun depan. Berarti kalau dia di Muharram, deadline-nya sudah datang Pak. Sudah atau enggak? Muharram meninggal tadi loh. Tidak, kan sama tuh dengan orang yang sholat. Kira-kira dosa atau enggak? Jawabannya tidak dosa. Kenapa? Karena itu wajib muasa, wajib yang waktunya longgar. Kecuali kalau dia sudah Sya'ban kok belum menyegerakan qadha, itu berdosa. Kayak jenengan waktu zuhur sudah mau masuk waktu asar kok enggak segera sholat. Nah itu baru dosa. Tapi kalau jam 1 masih waktunya masih cukup longgar. Tapi kalau di Fathul Mu'in Pak, disyaratkan kita harus punya niat untuk sholat. Kalau tadi yang puasa Syawal masa sunnah dilakukan terus qadhae gak di niat pinyawuri itu Pak, kan gak mungkin. Ya harus apa? Yang Syawalan saja dilakukan. Mungkin atau enggak orang yang Syawalan terus enggak ada niat untuk qadha Pak? Enggak mungkin. Oleh sebab itu kalau dia meninggal dosa atau enggak? Tidak dosa. Sebentar Pak, nanti setelah itu. Berarti intinya Pak,
Qadha intinya apa tadi? Intinya apa? Ada dua pandangan tuh ya. Intinya apa? Intinya tidak apa-apa mendahulukan Syawal. Tapi yang lebih baik, yang lebih apa? Lebih baik itu qadha dulu, baru Syawalan. Qadha dulu, baru apa? Syawalan. Kalau jenengan lakukan seperti ini, Pak, tidak ada perdebatan. Semua ulama sepakat boleh, itu lebih baik. Dan apa, Pak? Dan apa? Dapat keutamaan fadilah Ramadan dan Syawal. Tapi kalau Syawalan dulu, Pak, baru qadha, dapat atau enggak? Perdebatan. Dapat perdebatan. Wah, hadisnya man shoma Ramadhana, siapa yang puasa Ramadan, tsumma atba'u sitan min Syawal, terus diikuti 6 hari daripada bulan Syawal. Fadha kasiyamud dahri, itu kayak puasa setahun. Dia Ramadan saja belum genap, sudah Syawalan, berarti belum bisa dikatakan man shoma Ramadhana. Nah ya kan, berarti kan man shoma Ramadhana cek diutang. Belum man shoma Ramadhana sempurna. Nah di situ ada dua pendapat, Pak. Ada yang mengatakan ya tetap dapat selama tetap genap itu. Ada yang mengatakan ya tidak dapat. Kenapa? Karena urutan hadisnya itu puasa dulu baru puasa Ramadan dulu baru 6 hari bulan Syawal. Tapi sebenarnya, Pak, ketika Rasulullah pakai tsumma, kemudian itu tidak harus mengikuti urutan waktu. Rasulullah hanya bicara sesuatu yang ghalib, sesuatu yang umum dilakukan. Sehingga kalau saya sendiri, Pak, sepakat terhadap pendapat meskipun Ramadannya belum lengkap, tapi dia Syawalan dulu. Selama dia menyauri Ramadan, ya tetap dapat puasa setahun. Ya meskipun ngitung setahunnya, kalau di bulan Sya'ban ya berarti ganjarannya itu kan nggak langsung dia dapatkan, tertunda dulu sampai apa? sampai qadhanya apa? Lengkap. Itu ya. Terus sekarang, bagaimana kalau tadi dia qadha dulu, terus karena nggak sempat Syawal, diqadhai di bulan Dzulqa'dah. Kan Syawal apa? Dzulqa'dah. Boleh atau enggak? Kalau mazhab Syafi'i boleh, Pak. Tapi kalau tarjih saya belum menemukan fatwa. Alasannya dalam mazhab Syafi'i, Pak, ibadah sunnah yang waktunya kelewatan, kalau jenengan biasa melakukan boleh diqadhai. Kalau sholat banyak dalilnya, Pak. Rasulullah pernah tidak sholat ba'diyah duhur, diqadhai setelah asar. Rasulullah tidak pernah ketinggalan qobliyah subuh, diqadhai setelah matahari terbit. Rasulullah kadang lupa sholat witir. Witir kan ganjil loh. Diqadhai di waktu siang tapi qadhanya genap. Berarti kan ibadah sunnah bisa diqadhai. Ini konteksnya sholat. Puasa juga sama kata mazhab Syafi'i. Sehingga di dalam Fathul Mu'in, di I'anat Thalibin dikatakan orang yang nggak bisa Syawalan karena dia punya hutang qadha, boleh Syawalan di bulan Dzulqa'dah. Tapi kalau jenengan tanya fatwa tarjih, Pak, saya belum menemukan. Tapi kalau qadha sholat sunnah ada di fatwa tarjih. Di jilid 1 dan 3, Pak, kalau nggak salah. TCA jilid berapa itu? Nah ya, TCA ya, tanya jawab itu TCA. Jilid 1, itu kayaknya ada qadha sholat, Pak. Qadha sholat sunnah. Jadi jangan cek. Ya, syaratnya kan harus rutin. Kalau dia nggak rutin, yus secara umum gak kober, Pak, ngodoi wong sholat rutin we gak tahu. Itu kan
Orang yang biasa witir, Pak, ternyata dia ketiduran, nggak sempat apa? Witir di pagi, di siang hari boleh diqadai. Jenengan sudah biasa melakukan qobliyah ba'diyah, ternyata satu waktu jenengan berbagai macam alasan, ya entah ketinggalan atau apa sehingga nggak bisa, itu boleh diqadai. Itu kalau sholat. Tapi kalau puasa, ya madzhab Syafi'i itu mengkiaskan, Pak. Puasa dikiaskan ke sholat. Tapi kalau apakah ada hadis khususnya? Hadis yang bicara puasa, Pak. Siapa yang tidak bisa melakukan puasa sunnah diqadai karena ketinggalan waktunya, itu enggak ada hadis secara khusus itu. Bisa dipahami ya? Sehingga kalau madzhab Syafi'i boleh, tapi kalau tarjih belum ada fatwa. Sehingga kalau kita misalnya jenengan lakukan, itu alasannya sama dengan sholat sunnah yang tertinggal. Orang yang punya kebiasaan sholat sunnah dia nggak bisa melakukan karena suatu alasan, boleh diqadai. Jelas ya? Terus sebelum kita tutup, Pak, kalau niatnya double bagaimana? Niatnya double, berarti tadi karena hutang puasanya itu banyak, qadha dulu, takut nanti nggak bisa nggak bisa ngodoi, Pak. Tapi mau syawalan jelas secara fisik tidak memungkinkan, sehingga dia puasa qadha 6 hari diniatkan sekaligus puasa Syawal, dicari hari Senin atau Kamis plus ayamul bid, bisa 13, 14, 15. Itu dapat semuanya atau enggak? Terus niatnya bagaimana itu? Niatnya bagaimana? Niatnya satu atau kata dulu, Pak. Lah nanti dapat pahala puasa Syawal atau enggak? Nah, itu biasanya ada lah, Pak, di flyer hari Senin Kamis jatuh ayamul bid atau Tasu'a Asyura, itu biasanya kan gitu. Ada kan ya di flyer kadang itu. Share apa, Pak? Share kalender itu loh. Ada kan ya? Itu niatnya bagaimana itu? Satu atau double itu? Hah? Nah, di dalam madzhab Syafi'i, Pak, ada 3 pendapat. Ada apa? 3 pendapat. Saya enggak bacakan, itu ada di Fathul Mu'in ya. Pendapat yang pertama, pendapat Imam Nawawi. Kalau ibadah, satu ibadah niatnya 2, berarti dia enggak dapat semuanya. Ya bingung, Pak, malaikat itu dicatat gitu. Itu satu pendapat. Pendapat yang kedua dapat. Kenapa? Innamal a'malu biniat. Kayak jenengan beli 1 dapat 2. Itu niatnya beli 1 atau niatnya biar dapat 2, Pak? Niatnya beli, berarti niatnya 1. Tapi pendapat yang kedua ini gini, kalau dia niatnya 2 ya dapat 2 karena innamal a'malu biniat. Pendapat yang ketiga, dia niatnya harus 1, tapi dia dapat pahala 2 bonus itu sesuai tadi. Kalau Senin Kamis ya dapat pahala Senin Kamis, ayamul bid lagi dapat 3, Yus. Itu pendapat yang ketiga. Dan kalau saya sendiri, Pak, itu ya memang nggak ada hadis secara khusus. Tapi yang jelas tasrifun niyah, menggandakan niat itu kan nggak ada tuntunannya, deh. Berarti ya niatnya 1, dan mudah-mudahan sama Allah dilebihkan tadi. Kayak jadinya beli 1 dapat 2, Pak. Tapi kan niatnya harus 1. Nah, di fatwa tarjih ada jawabannya, Pak. TJA 2, Pak. Itu TJA berapa? 1 ya? Ini 2, Pak. Halaman 130 dengan cek ya. Hutang puasa dibayar bersamaan
puasa sunnah. Ini kasus wanita ya, kan wanita yang haid punya hutang puasa, dia qadha pas niat syawalan. Jawaban majelis tarjih itu ibadah mahdhah. Ibadah mahdhah itu dilakukan sendiri. Hah? Nggak bisa bareng, berarti ya qadha sendiri, syawalan sendiri. Tapi pendapatnya Pak, ini yang agak apa? Ini karena dalam hadis tidak ada yang menuntunkan dapat dilakukan bersamaan, maka pelaksanaannya apa? Sendiri-sendiri. Artinya dilakukan puasa wajib menyaur hutang, puasanya baru melakukan puasa sunnah 6 hari di bulan Syawal. Tapi ya berat nih ini. Ya nggak masuk qadha dulu baru Syawal. Padahal jenengan tadi sudah sepakat apa? Boleh Syawalan dulu meskipun qadhanya belakang. Ya memang fatwa kita baru sederhana itu ya, belum banyak bicara itu. Sehingga beberapa kajian saya itu nggak ada di fatwa tarjihnya. Sehingga kita simpulkan ya tadi niatnya tetap apa? Tetap satu. Tidak boleh kan? Ganda. Jadi niatnya tetap apa? Satu. Ya, karena meskipun niatnya satu tapi karena kebetulan tadi bertepatan dengan hari-hari yang lain dan itu memiliki fadilah, ya mudah-mudahan dapat apa? Dapat fadilahnya. Tapi kalau kasusnya wanita yang haid tadi punya hutang, yang terbaik memang qadha dulu baru syawalan. Kalau nggak bisa dia ingin syawalan, ya sudah syawalan dulu baru qadhanya belakangan. Kalau misalnya apa Pak? Wes qadha dulu lah, syawalan nggak memungkinkan, ya mudah-mudahan dapat juga fadilah apa? Syawalan, tapi niatnya satu, tidak niat ganda. Mungkin itu dulu. Silakan kalau ada yang ditanyakan, monggo. Ya, monggo. Waalaikumsalam. Maksudnya, apakah Nabi pernah puasa Syawal? Di hadisnya, Pak. Kebetulan hadis itu kan sunnah itu kan ada 3 tuh. Qauliyah, fi'liyah, terus apa Pak? Takririyah. Pernah kita kaji itu ya? Kalau qauliyah ucapannya Nabi, fi'liyah perbuatannya Nabi, takririyah ketetapan apa? Nabi. Ada sahabat melakukan suatu ibadah sama Nabi disetujui. Itu namanya apa? Takririyah. Setiap ibadah itu yang paling kuat itu ada 2 sunnah yang mendukung Pak. Qauliyah dengan fi'liyah. Ada ucapan Nabi, ada perbuatan Nabi. Tapi tidak semua ibadah harus ada 2 sunnah Pak. Sunnah qauliyah dan fi'liyah. Bisa jadi hanya qauliyah saja, bisa jadi fi'liyah saja. Kalau kita lihat puasa Syawal Pak, itu hanya berdasarkan sunnah qauliyah. Apakah sudah cukup untuk untuk dijadikan hujah untuk melakukan ibadah Pak? Sudah sangat cukup. Karena kalau kita setiap ibadah harus ada qauliyah dan fi'liyah Pak, berarti yang kita lakukan itu banyak yang tidak ada dalilnya. Kan tidak harus 2. Memang yang terkuat itu ada qauliyah, ada fi'liyah. Kebetulan kalau puasa Syawal itu hanya qauliyah, ucapannya Nabi. Tapi sekarang kalau ada sunnah qauliyah dengan fi'liyah, ucapan dengan perbuatan bertentangan, mana yang dikuatkan Pak? Ucapannya Nabi dengan perbuatannya Nabi bertentangan, itu mana yang dikuatkan? Enggak Pak, ucapan. Kenapa? Karena kalau ucapan itu tidak multi tafsir. Tapi kalau perbuatannya Nabi bisa jadi itu min khosoisihi, kekhususan Nabi. Kayak Nabi sholat 2 rakaat setelah sholat asar. Itu kekhususannya Nabi, itu dilakukan di rumahnya Aisyah, tidak secara publik.
Terus jenengan, Nabi melakukan sholat sunnah setelah asar, berarti ada ba'diyah asar. Padahal itu qodoknya Nabi, karena Nabi didatangi kaum Bani Qais, Pak. Enggak sempat, ada yang mengatakan qadiyah dzur, ada yang mengatakan ba'diyah dzur, diqodoi setelah asar. Ya kita simpul, Nabi, kalau jenengan ditanyakan, apakah Nabi melakukan sholat ba'diyah asar? Iya. Tapi itu untuk umatnya atau khusus Nabi? Itu fi'liyah khusus Nabi, sehingga kita enggak boleh melakukan ba'diyah asar. Itu fi'liyah. Kalau fi'liyah, setiap yang dilakukan Nabi itu bisa jadi hanya untuk diri sendiri, tidak untuk umatnya. Nabi kalau yang diucapkan Nabi pasti untuk umatnya. Jadi kalau kita menggunakan dasar sunnah qauliyah dalam puasa Syawal, Pak, itu sudah cukup kuat. Meskipun enggak kita temukan, belum kita temukan sunnah fi'liyahnya. Tuh. Yang lainnya cukup ya? Cukup. Ini semakin paham atau semakin pusing, Pak? Paham entah ya. Yang penting dicatat, Pak. Tadi pendapat Imam Malik jangan dicekeli, dicekeli jadi masalah. Itu hanya ngaji saja. Enggak boleh jenengan nanti simpulkan, puasa Syawal makruh, berarti lebih baik ditinggalkan. Jangan sampai salah dalam keilmuan, meskipun kita bisa jadi enggak bisa melakukan, tapi yang penting kesimpulannya benar. Apa mana dijadikan dalil, Pak. Yes, aku dalam konteks puasa Syawal ikut mazhab Maliki. Oleh sebab itu, kalau ditinggalkan dapat pahala, kalau dilakukan tidak dapat apa, karena itu makruh. Itu kesimpulan yang salah itu. Mungkin itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Gimana, Pak? Hah? Apa itu, Pak? Yeah. Ya. Ya. Itu ada di TJA, Pak. Jenengan punya berapa jilid, Pak? Saya lupa kalau gue salah ya jilid 1 atau 3, Pak. Itu ada qadha puasa wajib. Kok qadha salat wajib, Pak. Mohon maaf ya. Dalam pandangan majelis tarjih, salat wajib itu tidak diqadhoi. Tidak apa? Diqadhoi. Kecuali yang meninggalkan salat karena lupa atau ketiduran. Man nasiya sholatan aw nama anha falyusolli apa, Pak? Idza dzakaraha. Orang yang lupa atau ketiduran yang sholatnya ketika, kalau lupa ya ketika ingat, kalau tidur ketika apa? Bangun. Itu hadisnya sahih. Tapi kalau orang meninggalkan sholat alasannya apa? Itu kan harus dilihat dulu. Apa, Pak? Enggak, maksudnya meninggalkan sholat alasannya apa? Malas atau apa gitu loh. Kalau dia malas berarti tidak diqadhoi. Nah itu jarak, Pak, itu jarak. Jarak, sengaja itu. Nah, semacam itu berarti tidak diqadhoi, apalagi wis jumlahnya banyak, Pak. Meskipun madzhab 4, Pak, termasuk Fathul Mu'in, ini waktunya mepet ya. Nah, ya harus diqadhoi. Dan Ibnu Hajar, Pak, ketat. Ibnu Hajar Al-Haytami, orang itu haram melakukan sholat sunnah kalau qadhanya belum beres. Berarti jenengan sholatnya double, Pak. Enggak usah qobliyah, enggak usah ba'diyah, penting qadha dulu. Ya, tapi ngitungnya ya repot, Pak. Meninggalkan sholat tobatnya umur 40, Pak. Itu nek ngitung piye? Enggak kan tetap diqadhoi, Pak. Susah, Pak. Itu susah. Sehingga pandangan majelis tarjih sama dengan pandangan Ibnu Hazm, Ibnu Taimiyah, orang yang sengaja meninggalkan sholat sunnah, sholat wajib, mohon maaf. Dia cukup taubat, cukup apa?
tobat dan memperbanyak sholat sunnah. Itu ya. Berdasarkan dohir hadis Aisyah. Aisyah bilang apa? Kunna nu'maru biqodoi shom wala nu'maru apa? Biqodoi as-sholah. Kami diperintahkan untuk mengqodoi puasa dan tidak diperintahkan untuk mengqodoi apa? Sholat. Sehingga sholat wajib tidak diqodoi. Kecuali tadi kalau ketiduran atau lupa. Dalam peperangan Nabi juga pernah enggak sempat, Pak. Tapi ini kondisinya perang. Kalau orang bekerja dilihat dulu, mau darurat ini misalnya jenengan nenek bos dia non muslim, Pak. Jenengan enggak dikasih waktu istirahat. Mau izin sholat enggak boleh. Itu baru boleh. Tapi kalau sekedar waktunya sok kan sedelok-engkas akhirnya kan habis itu sengaja, kalau itu sengaja. Mungkin itu saja ya, kurang lebihnya mohon maaf, nanti bisa kita sambung di kajian berikutnya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam.